Kelompok 1. Nama anggota Afriza Maulana Ghazali absen 1, Agustina Intan Romantika absen 6, Nabila Fitaria Putri absen 24, Windika Dewi Ambar absen 34. Kerajaan Samudra Pasai. 1. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Mawe. 2. Proses masuknya Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perniaga penting di kawasan tersebut. Banyak saudagar-saudagar dari berbagai negara datang, seperti dari Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Perdagangan lada di semenanjung pantai timur Sumatera dikuasainya dan diekspor ke pelabuhan Kambayat di Gujarat. Karena letaknya yang strategis dengan perdagangan dan pelayaran dunia, jadi banyak disinggahi pedagang India, Gujarat, Arab, Cina. Sebagai pusat perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut dipakai secara resmi di Kerajaan Samudra Pasai. Selain sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Perekonomian bertambah pesat karena Samudra Pasai menyiapkan bandar-bandar yang dapat menambah bahan perbekalan. Mengumpulkan dan menyiapkan barang dagangan, Samudra Pasai mempererat hubungan dengan kerajaan yang ada di bawahnya. Pengaruhnya antara lain dengan perkawinan. Selain letak yang strategis, perkembangannya dipengaruhi juga lemahnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh pada saat itu. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Rentang masa kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. 3. Sistem pemerintahan. Di Samudra Pasai, pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar atau perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Qadi, dan beberapa orang syahbandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syahbandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Syekh Yahya Sayyid Hisasuddin sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Ali al-Makarani sebagai Syaikhul Islam. 3. Bawakayu Ali Hisamuddin al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. 4. Kehidupan sosial budaya dan ekonomi. A. Kehidupan sosial budaya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi.
dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai atau HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Sejalan dengan itu juga berkembangnya ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durru al-Mazhum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas mencerminkan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. B. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perla, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Takhir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kabur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat ukur, yaitu uang emas yang dinamakan Deureuham atau dirham. 5. Akhir Kerajaan Samudra Pasai. Tidak selamanya kerajaan mengalami kejayaan, pasti ada masanya ia akan runtuh. Sama halnya seperti Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1521, di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat, akhirnya mereka berhasil menaklukkan kerajaan Samudra Pasai. Keadaan kerajaan yang melemah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1524. Akhirnya kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkan lonceng Cakra Donya milik kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Aceh Darussalam. 6. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai. A. Dirham. Pada zaman dahulu, dirham tidak menggunakan kertas karena itu dirham-dirham yang ada di kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia kertas, dengan diameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Ada dua jenis dirham yang dicetak, yaitu 1 dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas tersebut tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir, sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Dirham banyak digunakan sebagai alat transaksi, terutama tanah. B. Cakra Donya. Cakra Donya merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakra Donya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari atau cakrawala, sedangkan Donya berarti dunia. Pada bagian luar Cakra Donya terdapat sebuah hiasan dan simbol berbentuk aksara Arab dan Cina. Aksara Arab tidak bisa dibaca lagi karena telah aus, sedangkan aksara Cina bertuliskan Sing Fang Niat Tong Jut Kat Nyat Co atau Sultan Sing Fang yang sudah dituang dalam bulan 12 dari tahun ke-5. C. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat tersebut ditunjukkan ke Kapitan
Sultan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Surat Sultan Zainal Abidin ditulis menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. D. Stempel kerajaan. Pada tim peneliti sejarah kerajaan Islam menduga bahwa stempel kerajaan ini merupakan kepunyaan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikul Zahir. Lokasi penemuan stempel ini berada di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Ukuran stempel yang ditemukan yaitu 2 x 1 cm dan bahan yang digunakan untuk membuat stempel ini adalah tanduk hewan. Saat ditemukan, stempel ini gagangnya sudah patah. Pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Nisan Sultan Malik As-Salih. 2 buah nisan pada makam Sultan Malik As-Salih memiliki bentuk segi 4 pipih bersayap dengan bagian puncak terdapat mahkota 2 tingkat. Di setiap nisan ada 3 panel di bagian depan juga belakang dengan patahan kaligrafi Arab. Di bagian puncak ada bingkai oval dengan patahan kaligrafi Arab. Secara keseluruhan, inskripsi tersebut berbunyi, "Ini kubur adalah kepunyaan almarhum hamba yang dihormati, yang diampuni, yang takwa, yang menjadi penasehat, yang terkenal, yang berketurunan, yang mulia, yang kuat ibadah, penakluk yang bergelar dengan Sultan Malik Az-Salih. Tanggal wafat bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Di sampingnya ada syair Arab yang artinya, "Sesungguhnya dunia ini fana, dunia tiada kekal, sungguh dunia ibarat atau rumah sarang yang ditenun oleh laba-laba. Cukup sudah bagimu dunia ini wahai pencari makan, hidup umur hanya sekejap, siapa akan mati." Nisan Sultanah Nahrasiyah. Letak makam Sultanah Nahrasiyah berada di Desa Meunazah, Kuta Krueng, Kecamatan Samudera. Makam Sultanah Nahrasiyah adalah makam muslim paling indah di Asia Tenggara. Pada makam ini terdapat silsilah Raja Samudera Pasai, serta bagian jirat yang tinggi dan nisan bersatu. Konstruksi makam Ratu Samudera Pasai ini terbuat dari pualam yang didatangkan langsung dari Gujarat, India. Makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Sultan Muhammad Malik Al-Zahir merupakan putra Sultan Malik Al-Saleh yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir berdampingan dengan makam sang ayah. Makam Teungku Sidi Abdullah Tajul Nillah. Teungku Sidi Abdullah Tajul Nillah adalah cicit dari Khalifah Al-Muntazir dari dinasti Abbasiyah. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Samudra Pasai. Letak makam Teungku Sidi Abdullah Tajul Nillah berada di Kampung Kuta Krueng. Batu nisan makamnya terbuat dari batu marmer yang dihiasi kaligrafi. 1. Makam Teungku Pewet Ploh Pewet. Keberadaan makam Teungku Pewet Ploh Pewet terletak di Kampung Beringin, Kecamatan Samudera. Di bagian nisannya terdapat tulisan kaligrafi berupa surat Ali Imran ayat 18. Dalam lingkungan makam yang sama terdapat sebanyak 44 makam ulama Samudera Pasai yang terbunuh akibat menentang terjadinya perkawinan antara raja dan putri kandung mereka. Makam Ratu Al-Akhla atau Nur Illah.
Terletak makam ini berada di Kampung Meuji 7, Kecamatan Kuli. Makam ini memiliki hiasan batu nisan bertuliskan kaligrafi dalam bahasa Kawi juga Arab. Perlu diketahui bahwa Ratu Al-Akhla merupakan putri dari Sultan Muhammad Malikul Dahir. Kesultanan Aceh Darussalam. 1. Lokasi kerajaan. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu 1496 sampai 1903, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. 2. Proses masuknya Islam. Diperkirakan agama Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah pesisir utara Sumatera pada abad 7 Masehi. Berdasarkan beberapa temuan yang ada di wilayah pesisir utara Sumatera, jalur penyebaran agama Islam di Indonesia antara lain 1. Perdagangan. Karena berbedanya komoditi antara wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara, maka akan terjalin perdagangan. 2. Dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersamaan para pedagang. Para mubalik itu dikatakan sebagai sufi pengembara. 3. Perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Indonesia yang menyebabkan terbentuknya inti sosial yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim. 4. Pendidikan, pusat-pusat perekonomian berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. 3. Sistem pemerintahan. Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan penguasa raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya berkedudukan di Kampung Pandi, Bandar Aceh Darussalam, kemudian pindah ke dalam Darut Dunia di daerah sekitar Pendopo, Gubernur Aceh sekarang. Dari awal hingga tahun 1873, ibu kota berada tetap di Bandar Aceh Darussalam, yang selanjutnya akibat perang dengan Belanda pindah ke Kaumala, sebuah daerah di pedalaman Pidix. Sultan atau Sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh 3 Panglima Sangoe dan Teuku Radi Malikul Adil atau Mufti Agung Kerajaan. Sultan baru sah jika telah membayar jiname Aceh atau mas kawin Aceh, yaitu emas murni 32 kati, uang tunai 1.600 ringgit, beberapa puluh ekor kerbau, dan beberapa gunca padi. Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang Sultan dilambangkan dengan 2 cara, yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan perintah Sultan. Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. 4. Kehidupan sosial budaya dan ekonomi. A. Perekonomian. Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan, diantaranya minyak tanah dari Deli, belerang dari Pulau Weh dan Gunung Seulawah, kapur dari Singkil, kapur Barus dan menyan dari Barus, emas di pantai barat, sutera di Banda Aceh. B. Sosial budaya. 1. Arsitektur. 2. Gunungan. 3. Kandang atau komplek makam Sultan Iskandar Stani. 4. Kesusasteraan. 5. Karya agama. 6. Militer. 7. Foto bersejarah. 5. Akhir kerajaan. Kerajaan Aceh mengalami masa keruntuhan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630,
Setelah kematian tersebut tidak ada lagi raja yang berhasil mengendalikan wilayah kerajaan Aceh yang sangat luas. Setelah kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Sethani pada tahun 1637 sampai 1641, kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Munculnya pertikaian yang terjadi di kerajaan Aceh. Pertikaian yang terjadi disebabkan oleh perbedaan aliran keagamaan, yaitu antara aliran Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Daerah kekuasaan kerajaan Aceh semakin sedikit. Hal ini karena daerah seperti Bahang, Johor, Siak, dan Minangkabau melepaskan diri. Kemerdekaan tersebut juga ada yang berhasil dilakukan dengan bantuan asing dengan motif perdagangan. Selama kurang lebih 4 abad kerajaan Aceh berkuasa, akhirnya mengalami keruntuhan pada awal abad ke-20 karena berhasil dikuasai oleh bangsa Belanda. 6. Peninggalan kerajaan. Sebenarnya ada banyak peninggalan kerajaan Aceh yang pernah berjaya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah peninggalan kerajaan Aceh yang paling terkenal dan terletak di pusat kota Banda Aceh. Masjid ini juga termasuk dalam peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Masjid ini juga sempat berjasa ketika tsunami besar yang melanda Aceh pada 2004 lalu. Masjid ini adalah satu-satunya bangunan yang berdiri kokoh saat tsunami tersebut terjadi. 2. Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan adalah salah satu peninggalan Aceh yang dibangun oleh keraton pada zaman dahulu. Taman ini dibangun kembali pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda yang memerintah mulai tahun 1607 sampai 1636. Taman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda karena cintanya yang begitu besar terhadap putri boyongan dari Pahang. 3. Benteng Indrapatra. Pada saat kerajaan Islam muncul setelah kerajaan Hindu di Aceh, Benteng Indrapatra digunakan sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Benteng ini dulu dibangun oleh kerajaan Lamuri, yaitu sebuah kerajaan Hindu pertama di Aceh. Meskipun pada akhirnya Aceh dikuasai oleh kerajaan Islam. Para sultan serta ratu yang memimpin Aceh tidak berminat untuk menghancurkan jejak peninggalan nenek moyang mereka. Selain ketiga peninggalan kerajaan Aceh seperti yang telah disebutkan di atas, ada beberapa peninggalan lainnya seperti 1. Meriam Kesultanan Aceh, 2. Pintu Khop, 3. Masjid Tua Indrapuri, 4. Makam Sultan Iskandar Muda, 5. Uang emas Kerajaan Aceh, 6. Stempel Cap Sikureung, 7. Pedang Aman Nyerang, 8. Kerkhoff, 9. Karya Sastra, Hikayat Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Prasabi.